Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zahra dengan NIM 0903 1382 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Penerapan Material Requirement Planning pada Produk Sepeda Listrik. Sebelum masuk pada studi kasus, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Material Requirement Planning atau MR. MRP adalah sistem yang digunakan untuk memastikan bahan baku maupun komponen tersedia dan dalam jumlah yang sesuai, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Adapun tiga elemen mendapatkan MRP. Yang pertama, untuk Anda kebutuhan kotor atau gross requirement, yaitu permintaan dari produk akhir. Yang kedua, ada persediaan dan available, yaitu stok yang tersedia saat ini ditambah anggaran sudah besar dan akan diterima di kemudian hari. Yang ketiga, ada lead time, yaitu waktu tunggu sejak pemesanan dilakukan hingga barang tiba di gedung. Dengan mempertimbangkan ketiga komponen ini, MRP dapat menghitung kebutuhan bersih yang harus dipenuhi dan menentukan waktu pemesanan atau offset. Baiklah, studi kasus yang saya bawa adalah tentang perusahaan sepeda listrik. Struktur produknya terdiri dari B, controller, C itu ada battery pack, yang A itu ada tangka, jadi bagian dari battery pack juga, serta sepeda listrik itu komponen D sebagai produk akhir. Data yang digunakan mencakup setiap awal, penerimaan terjadwal, lead time, serta permintaan selama 12 bulan ke depan. Misalnya, tangka memiliki stok awal 8 kilo dengan lead time 2 bulan. Controller memiliki stok awal 100 kilo dengan lead time 1 bulan, dan battery pack memiliki beberapa jadwal penerimaan dengan lead time 1 bulan. Untuk sepeda listrik, permintaan independennya sudah diketahui tiap bulan dengan stok awal 25 dan tambahan penerimaan jadwal. Selain itu, biasanya penyimpanan ditetapkan 350 per unit dan biaya pemesanan 1.500. Data inilah yang akan digunakan dalam perhitungan pada soal-soal berikutnya. Setelah kita memahami konsep dasar MRP tadi, sekarang mari kita beralih ke soal yang pertama. Pada bagian ini kita akan mengetahui kebutuhan bersih serta menentukan pemesanan atau offsetting untuk komponen mending, yaitu produk akhir sepeda listrik. Maka pertama yang saya lakukan adalah menghitung kebutuhan bersih melalui proses mapping. Caranya dengan melihat permintaan sepeda setiap bulannya, kemudian dikurangi dengan stok awal yang tersedia serta penerimaan persediaan yang sudah dijadwalkan. Nah, dari hasil perhitungan tersebut diperoleh 49, 95, 80, 11, 87, 0, 55, 63, 101, 95, dan 88 unit. Ini menunjukkan jumlah sepeda listrik yang benar-benar perlu diproduksi setelah mempertimbangkan stok dan penerimaannya. Karena time atau pada D adalah 1 bulan, maka setiap pemesanan harus dilakukan pada periode sebelumnya. Misalnya jika ada bulan kedua itu dibutuhkan 95 unit, maka pemesanan harus dilakukan di bulan pertama. Juga kebutuhan pada bulan ketiga itu pemesanannya harus dilakukan di bulan kedua dan seterusnya.
Dengan rencana seperti ini, perusahaan dapat memastikan ketersediaan sepeda listrik selalu tepat waktu, sehingga proses produksi bisa berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui kebutuhan tersebut dan jadwal pemesanan untuk sepeda listrik, mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pada bagian ini, kita diminta menghitung persediaan menggunakan metode economic order quantity atau biasa disebut EOQ untuk kedua komponen utama yaitu sepeda listrik sebagai produk akhir dan rangka sebagai bahan bakunya. EOQ ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis sehingga biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dapat ditekan seminim mungkin. Nah, komponen B yaitu sepeda listrik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah pemesanan ekonomis adalah 870 miliar. Dengan angka ini, perusahaan akan membutuhkan pesanan sebanyak 10 kali dalam setahun. Rata-rata persediaan yang baru yang harus disimpan adalah 3,5 miliar. Dari sisi biaya pemesanan mencapai 15.103 dengan biaya penyimpanannya 15.255. Sehingga jika diketahui itu ada 30.750. Baik, pada komponen A yaitu yang kanan, jumlah besaran ekonomisnya adalah 109 miliar. Dengan angka ini jumlah order menjadi sekitar 11 kali. Rata-rata sediaan yang disimpan adalah 54,5 miliar. Biaya pemesanan yang mencapai 19.150 dan biaya penyimpanan adalah 19.000 sehingga total lagi itu ada 130. Jadi dari kedua hasil tersebut dapat kita lihat bahwa dengan metode EOQ perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah yang paling efisien untuk dieksekusi atau sering harus melakukan pemesanan serta berapa biaya yang harus dikeluarkan. Dengan demikian perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan dan efisiensi biaya. Mari kita lanjut ke soal ketiga. Jika pada soal sebelumnya kita menggunakan metode EOQ, maka pada bagian ini kita akan menggunakan metode block untuk komponen B yaitu controller dan komponen C yaitu battery bank. Nah, metode block ini berarti setiap periode kita memesan tanpa sebesar kebutuhan tersebut pada periode tersebut. Dengan pendekatan ini tidak ada persediaan sisa yang terbawa ke periode berikutnya. Artinya pada akhir setiap periode saldo persediaan menjadi nol. Untuk komponen B yaitu controller kesimpulan yang diperoleh dari perhitungan MRT adalah 210, 145, 185, 257, 199, 0, 159, 155, 257, 251, 201, dan 0 unit. Karena kita menggunakan lot follow-up, maka dan setiap bulan perusahaan akan sesuai angka-angka tersebut. Akibatnya kita akan ada persediaan. Kiranya tidak akan ada persediaan yang akan menumpuk dan perusahaan hanya menyimpan controller sesuai kebutuhan aktual setiap bulan. Untuk komponen C yaitu Tuhan bersih adalah
sendiri sehingga kemudian perlu melakukan bentuk dan tujuh 17 kan bagaimana satu lima tiga dan berapa juga di depan ini sama seperti controller sebelumnya sangat kritik ini dilakukan setiap bulan sama persis dengan kebutuhan bersibuk itu sehingga periode selalu nol. Secara singkat, keuntungan penerapan load kuat pada kedua komponen ini adalah pengurangan biaya penyimpanan karena tidak ada stok yang mengendap. Namun, perlu diingatkan bahwa frekuensi pemesanan menjadi lebih tinggi, sehingga biaya pemesanan yang per tahun dapat meningkat. Oleh karena itu, penggunaan lot ini efektif apalagi perusahaan ingin meminimalkan biaya simpan dan mampu mengelola frekuensi pemesanan yang lebih besar. Oke, setelah menghitung kebutuhan dengan metode IOKI dan blok per lot dan dari soal sebelumnya, sekarang kita masuk ke soal keempat. Di sini kita akan hitung total biaya persediaan dari seluruh komponen, yaitu angka komponennya B, konsumer, C, baterai pack, dan D, sepeda listrik. Secara umum, total biaya persediaan terdiri dari lima komponen, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi, IOKI digunakan pada komponen A dan B, sedangkan load diterapkan untuk komponen B dan C. Hasil perhitungannya adalah rangka komponen A itu ada 38.230, controller komponen B itu ada 15.000, baterai pack itu komponen C ada 16.500, sepeda listrik komponen D itu ada 3.328. Jika dijumlahkan, total biaya pengelolaan persediaan selama 12 bulan adalah 158. Angka ini menggambarkan anggaran yang perlu dipersiapkan perusahaan agar bahan dan produk selalu tersedia tanpa menimbulkan problem. Dan yang terakhir kita beralih ke soal kelima. Pada bagian ini kita akan menggunakan model exclusion atau break of material atau biasanya disingkat itu BOM untuk menentukan waktu pemesanan yang tepat bagi masing-masing komponen sehingga seluruh bahan tersedia sesuai urutan proses produksi. Berdasarkan data yang ada, pertama, rangka atau komponen A langsung memiliki deadline 2 bulan dan dibutuhkan untuk membuat baterai pack. Artinya, jika baterai pack akan digunakan di bulan tertentu, maka rangka harus sudah dipesan bulan-bulan sebelumnya agar tersedianya tepat waktu. Yang kedua, ada baterai pack atau komponen C. Baterai pack memiliki lead time 1 bulan dan langsung digunakan untuk merakitan sepeda listrik. Maka, jika sepeda listrik tidak akan bulan tertentu, pemesanan baterai pack harus dilakukan 1 bulan sebelumnya. Yang ketiga itu adalah controller atau komponen. Controller juga memiliki lead time 1 bulan karena langsung dipasang pada sepeda listrik. Maka pemesanannya pun juga harus dilakukan 1 bulan sebelum kebutuhan sepeda listrik. Dengan alur offsetting ini, mulai dari angka, baterai pack, hingga controller, semuanya bisa tersedia sesuai urutan pabrikan sepeda listrik, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar. Demikian pemaparan dari saya mengenai penerapan material requirement planning pada sepeda listrik. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa MRP membantu perusahaan merencanakan kebutuhan bahan dengan
waktu, efisien, dan hemat anggaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.